Dunia ini sudah begitu kotor. Orang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan berlimpah akan menginjak kepala orang yang lebih lemah dari mereka untuk menikmati hidup dan mengumpulkan harta. Karena itulah orang-orang seperti Martinez Garth, Raymond Atlas, dan masih banyak lainnya akan tetap ada. Walau mereka ditumpas sekalipun, ketamakan tidak akan pernah mati karena begitulah dunia ini bekerja. Manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang mereka miliki. Orang-orang berkuasa itu sungguh tidak peduli dengan kehidupan orang yang ada di bawahnya. Uang, kekuasaan, dan kesenangan adalah segalanya bagi mereka. Lihatlah, dia adalah Pak Raymond Atlas. Dia adalah orang yang membangun panti asuhan dan membantu banyak orang susah. Lihatlah, dia terlihat bersahaja, kata seseorang dari kerumunan. Iya, aku dengar dia membantu banyak orang tanpa pamrih. Dia sangat baik. Kali ini sepertinya dia akan terpilih menjadi presiden, sahut yang lain. Banyak orang berkerumun melihat Raymond Atlas yang sedang menunjukkan sisi dirinya yang bersahaja dan bersahabat. Dia tersenyum seperti malaikat tanpa orang-orang sadari bahwa dia telah korupsi begitu banyak uang rakyat. Bukan hanya itu, bisnis ilegalnya di pasar gelap sangat menjijikkan. Dia bekerja sama dengan Martinez Garth dalam menjalankan bisnis perdagangan manusia juga obat-obatan ilegal dan masih banyak barang ilegal lainnya, hanya demi keuntungan pribadi. Orang-orang bodoh ini, mereka sangat berisik dan bau, berkerumun seperti ini di dekatku. Aku sudah muak, tapi aku tetap harus tersenyum. Demi keuntungan yang akan aku dapat di masa depan. Pikir Raymond dalam hati. Sekarang, Martinez pasti sedang melakukan transaksi dengan nominal yang begitu menguntungkan. Kerugianku demi bisa menekan Akram Grand Dawn perlahan-lahan akan kembali, apalagi ketika aku menjadi presiden. Aku akan semakin kaya. Hahaha, rencana yang sangat hebat, gumamnya dalam hati. Saat itu, aku juga akan mempersulit perusahaan Akram Grand Dawn di negeri ini dan menghabisinya. Tunggu saja. Pikirnya lagi. Raymond tersenyum bersahaja. Dia baru saja kembali dari kampanye di sebuah daerah. Saat ia hendak masuk ke dalam mobil, banyak masyarakat yang mengerumuninya, tetapi hal itu sangat membuatnya ingin mual karena jijik. Benar dugaan Raymond. Martinez memang sedang melakukan transaksi ilegalnya. Ketika lelang itu usai, setiap orang yang mendapatkan undangan ilegal dari Raymond Atlas akan datang ke sebuah tempat di sekitar pulau. Mereka akan membeli apa yang mereka butuhkan. Akhirnya kalian datang juga, tuan-tuan sekalian. Mari kita mulai transaksinya, kata Martinez Garth, menyeringai tajam. Dia duduk di depan mereka semua. Tempat itu seperti aula dengan podium dan tempat duduk yang sudah disediakan. Untuk bisa masuk ke tempat itu, tentulah sangat ketat. Anak buah Martinez Garth menjaga dengan keamanan yang begitu rapat. Ada kode khusus yang harus ditunjukkan agar bisa masuk ke tempat itu. Rumah sakitku membutuhkan sekitar 50 organ sehat. Harga yang sudah kita bicarakan akan segera ditransfer jika aku bisa melihat orang-orang yang akan memberikan organnya, seru salah seorang dari sana, seorang pemilik rumah sakit terbesar yang memiliki banyak sekali cabang. Dia membutuhkan penjual belikan ilegal ini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, tentunya. Baik, Tuan, ini daftar dan riwayat kesehatan mereka. Kami sudah merawat mereka, dan sekarang sudah saatnya memanen, jadi Tuan tidak perlu khawatir, seru Martinez Garth, menunjukkan daftar anak-anak yang mereka culik dan tampung di penampungan. Memanglah bisnis mereka sangat menjijikkan, namun uang telah membutakan mereka. Di saat pemilik rumah sakit itu memeriksa dengan seksama, ada yang lain juga meminta daftar barang yang sudah mereka pesan. Bagaimana dengan barang yang sudah saya pesan? Apakah kau membawanya? Aku harus melihatnya secara langsung di sini, seru seorang pemilik kasino dan klub yang sangat terkenal. Dia membutuhkan obat-obatan itu untuk diedarkan secara eksklusif di kasino dan barnya dengan harga yang fantastis.
Langganannya juga adalah orang-orang kelas atas, jadi keuntungannya akan sangat besar. Baik, Tuan, akan segera saya bawakan ke hadapan Anda, seru Martinez, segera memberikan kode kepada anak buahnya untuk membawa barang yang sudah ada di koper bawaan mereka. Transaksi yang begitu menjijikkan itu terus berlangsung. Seperti keinginan Raymond Atlas dan Martinez Guard, keuntungan yang didapat sangat banyak, sampai bisa menutupi biaya kampanye Raymond nantinya. Di saat transaksi itu sedang berlangsung, semuanya direkam oleh Lee dan diperdengarkan kepada seluruh anggota. Amora terdiam dan menjadi marah sekali. Sebagai seorang dokter, dia ingin muntah. Hal ini membuatnya mual. Dia sungguh ingat betul bagaimana dahulu dia pernah akan mengalami hal mengerikan jika saja mereka tidak bertemu Akram dahulu. Hatinya sakit, dan kemarahan yang meluap ini hanya bisa ia keluarkan dengan tangisan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia menangis karena mengingat masa kecilnya yang begitu mengerikan. Amora, tenanglah. Semuanya akan baik-baik saja, kata Akram dengan tegas. Dia sudah melangkahkan kakinya sembari melonggarkan dasinya menuju tempat rahasia itu. Sejak alat pelacak itu diletakkan di belakang leher Martinez, lokasinya jadi sangat mudah diketahui oleh pihak Akram. Amora yang mendengar itu menganggukkan kepalanya. Dia mengusap air matanya yang tidak mau berhenti mengalir. Terima kasih, bos, seru Amora, membuat semuanya terdiam. Sin yang mendengar tangisan itu duduk melihat anak-anak kecil yang sedang diamankan menuju kapal milik Akram yang sudah datang atas kode dari Lee. Sedangkan Kai, dia membantu anggota-anggotanya untuk memindahkan anak-anak yang masih kebingungan itu. Semuanya mengerti perasaan dan kesedihan mendalam Amora. Sekarang ini, Akram sudah berada di depan gedung pertemuan rahasia para orang berkuasa itu. Tunjukkan kodemu. Jika tidak ada, maka kau tidak bisa masuk. Seru seorang anggota dari Martinez Guard dengan senjata lengkap di tangannya. Ada 4 orang yang berjaga di depan, ada 4 orang berjaga di dalam, dan yang lainnya membantu Martinez mengantarkan obat-obatan terlarang yang begitu banyak yang sedang mereka jual belikan. Orang itu belum memperhatikan siapa orang yang ada di hadapannya ini. Hei, kenapa kau diam saja? Tunjukkan kau, dia berteriak, namun saat Akram menatap ke arahnya, dia bergetar hebat dan hampir saja tersungkur. Kenapa kau ada di sini? Kalian semua, cepat tembak dia. Teriaknya ketakutan setengah mati. Namun, ketika 3 orang lainnya hendak menembak Akram, tembakan dari jarak jauh langsung mengenai mereka berempat sampai terkapar. Dor. Touch. Menjijikkan. Berani sekali berteriak padaku. Bisik Akram dengan wajah yang dingin. Ekspresinya ketika melihat darah sangat mengerikan. Tatapannya yang dingin dan ekspresinya yang arogan akan selalu membuat orang salah paham dan menilai jika Akram bukan manusia, melainkan monster berdarah dingin. Ada suara tembakan. Siapa itu? Seru keempat penjaga yang mendengar suara tembakan dari luar. Ketika mereka hendak keluar, seseorang membuka pintu. Drap. Setiap langkahnya terasa sangat menggetarkan. Semua orang syok, dan darah mereka seolah membeku. Tidak ada yang berani bergerak, dan bahkan mereka menahan napasnya. Sudah menjadi hukum alam di bawah alam bawah sadar manusia, ketika bertemu seseorang yang memiliki wibawa yang sangat besar dan mengintimidasi, maka otomatis kepala akan menunduk dan ketakutan akan menggerogoti. Itulah yang mereka rasakan sekarang ini. Dek. Detak jantung Martinez Guard memompa dengan begitu hebat. Dia merasa dia akan segera mati, tetapi dia tidak akan rela. Dia akan mencari cara untuk bisa melarikan diri. Kenapa monster ini ada di sini? Bajingan, sejak kapan dia tahu semua transaksi ini? Apakah dia sudah tahu semua? Pikir Martinez, gemetaran. Mati, aku akan mati jika terus berada di sini. Aku harus melarikan diri. Pikirnya lagi.
Martinez gemetaran dan akan melarikan diri ketika Akram sibuk meladeni anak buahnya. Semua orang yang ada di ruangan itu juga gemetaran. Bisnis ilegal mereka ketahuan oleh Akram. Jika sampai hal ini bocor ke publik, maka habislah bisnis mereka. Martinez, katamu tempat ini aman. Teriak pemilik rumah sakit terbesar itu, yang saat ini masih memeriksa riwayat kesehatan para donor hidup yang ingin ia beli. Apa-apaan ini? Serunya lagi. Akram menghidupkan rokoknya dan mengembuskan asapnya ke udara. Tempat ini sangat bau. Bau menyengatnya sampai membuatku ingin muntah. Kata Akram. Wajah-wajah ketakutan yang keluar dari wajah kalian sama seperti kotoran yang akan dibuang. Menjijikkan. Bisiknya, membuat semuanya semakin diam. Tidak ada yang berani bergerak. Bahkan anak-anak buah Martinez hampir saja menjatuhkan senjatanya karena ketakutan setengah mati. Martinez yang mendengar itu melangkah mundur. Dengan suara yang bergetar, dia berteriak. Apa yang kalian lakukan? Habisi dia. Dia hanya sendirian, ini adalah kesempatan kita. Jangan takut. Teriaknya. Keempat anggotanya yang ada di sekitar Akram kembali hendak menarik pelatuk senjata mereka. Akan tetapi, dor. Orang-orang yang dikira oleh Martinez sebagai anak buahnya yang tadi membantunya malah menembak keempat orang anggotanya itu. Ya, Martinez sama sekali tidak menyadari jika seluruh anggota yang membantunya sejak tadi bukanlah anggotanya, melainkan anggota Mafia Dawn. Rencana jual beli ilegal ini sudah diketahui sejak lama. Saat lelang berlangsung, Akram sudah memerintahkan anak buahnya untuk menyusup dan membunuh anggota Martinez yang memang ditugaskan untuk menjaga barang-barang ilegal mereka. Berkat kemampuan Lee, yang bisa meretas dan menggases segalanya, lokasi orang-orang itu cepat ditemukan, dan anggota Mafia Dawn bisa menyusup dengan sangat sempurna. Kebodohan Martinez dalam hal ini adalah meminta anak buahnya untuk menutupi wajah mereka menggunakan sebuah penutup kepala safety. Hal itu membuat celah besar bagi musuh untuk menyusup. Apa yang kalian lakukan? Tanya Martinez, gemetaran. Dia tersungkur dan merangkak mundur. Ketika itu, dia melihat Akram sudah mendekat dan menyeringai tajam ke arahnya. Pengecut sepertimu ketakutan sampai membuatku geli. Tenang saja, karena kau tidak akan mati sekarang. Ada orang yang ingin bertemu denganmu terlebih dahulu, bisik Akram. Martinez sungguh ketakutan setengah mati. Berada di sekitar Akram sungguh menguras adrenalinnya. Dia ingin kabur, tetapi semuanya sudah terlambat. Tolong, ampuni aku. Aku hanya suruhan, pintanya, menangis. Tolong, jangan habisi aku, tolong, serunya lagi. Dia berteriak menangis, memohon ampun, namun hal itu malah membuat Akram semakin jijik dan ingin muntah. Sungguh, dia melihat pemandangan yang sangat ia benci, seorang pengecut memohon ampun karena takut mati. Akram diam saja. Dia tidak ingin berbicara lebih lama dengan orang kotor dan rendah seperti lelaki ini. Dia kemudian memanggil salah satu anak buahnya menggunakan jari telunjuk. "Ya, bos," seru anak buahnya itu. Akram segera mengambil senjata api milik anak buahnya. Dor. Akram menembak kedua tangan dan kedua kakinya sampai Martinez berteriak dengan begitu hebat. Teriaknya kesakitan, melihat kedua tangan dan kakinya berdarah. "Hei, kita harus melarikan diri selagi dia sibuk dengan Martinez," bisik para orang-orang kaya itu, hendak melarikan diri. Namun, saat itu, banyak pihak kepolisian yang langsung mengelilingi mereka dan memborgol mereka semua. Dari antara mereka, berjalan seseorang yang gagah, melangkah lurus menuju Akram Granddawn. Kau sudah sampai," seru Akram, sudah tahu siapa yang ada di belakangnya. "Kau lagi. Aku jadi bingung, sebenarnya kau mafia atau apa? Kau menangkap orang-orang mengerikan seperti ini, dan kau tidak ingin namamu disebut.
Sebenarnya, apa maumu? Tanya Saul Warren. Seolah panglima bernama Saul Warren, usianya sama dengan Akram. Dia adalah panglima termuda, di mana di pemerintahan, keluarga Warren adalah keluarga yang jujur dan taat akan aturan. Kakek Saul dulunya adalah presiden, dan sekarang ini seluruh keluarganya mengabdi bekerja kepada negara, termasuk Saul sendiri. Jika Akram memberantas transaksi pasar gelap seperti ini, Saul adalah yang dihubungi oleh Akram untuk membereskan sisanya, karena Akram tahu Saul adalah orang jujur. Menggelikan, kata Akram. Memangnya jika aku tidak menangkap mereka, apakah kau bisa? Tanyanya. Aku melakukan ini untuk kepentinganku sendiri. Ini juga menunjukkan kinerja kalian tidak becus. Orang-orang menjijikkan ini masih bisa berkeliaran. Hukum di negara ini memang cacat. Lanjutnya. Sudah, aku pergi. Aku menyerahkan semua ini di tanganmu, katanya. Ingat, jangan sampai namaku disebut. Dan untuk lelaki yang bernama Martinez itu, saudara-saudaraku memiliki urusan dengannya. Aku akan membawanya bersamaku, seru Akram, lalu berlalu. Saul terdiam saat mendengar itu, karena memang dia tidak bisa berbuat banyak. Selama ini, kekuasaan dan kehebatan Akram sebenarnya lah yang menumpas banyak kejahatan yang berfokus ke perdagangan ilegal dan bisnis yang menyangkut pautkan orang-orang elit. Pemerintahan seolah tidak memiliki cukup kekuatan untuk menumpas mereka. Kehadiran Akram benar-benar membuat seluruh orang elit yang melakukan kejahatan menjadi berang. Karena itulah, Akram memiliki banyak sekali musuh. Orang-orang mengatakan kau adalah monster berdarah dingin, tetapi mereka tidak tahu berapa nyawa orang tidak bersalah yang sudah kau selamatkan. Aku memang masih butuh belajar lebih banyak. Aku akan menangani semua ini tanpa campur tangannya di masa depan. Seru Saul, membulatkan tekadnya. Dia ingin kejahatan mengerikan seperti ini benar-benar tertumpas. Ketika Akram sudah keluar, anak buahnya segera menghentikan pendarahan Martinez agar Martinez tidak mati dulu, lalu membawa Martinez ke lokasi mereka untuk dibawa ke markas Mafia Dawn. Akram melihat ke arah jam tangannya. Apakah wanitaku sudah pulang? Awas saja jika dia terlambat pulang, aku akan menghabisinya. Gerutunya, mengambil ponsel pribadinya dan langsung menghubungi Edelweiss. Sedangkan di sisi lain, saat ini Edelweiss benar-benar terpukau melihat tarian Layla Jerome tadi. Dia bahkan hampir menangis karena kisah tarian itu sangatlah sedih. Pertunjukan itu sudah usai. Layla sedang datang menjumpai Edelweiss setelah pertunjukan selesai. Edelweiss, akhirnya kau datang juga. Aku senang sekali, seru Layla, memeluk Edelweiss dengan sangat erat. Dia bahagia ketika melihat Edelweiss yang berpakaian super longgar dan besar itu. Aku juga, Layla. Kau menari dengan sangat anggun. Aku hampir saja menangis, balas Edelweiss, membalas pelukan Layla. Mereka berbincang-bincang layaknya sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Sampai tiba-tiba, suara laki-laki datang menghampiri mereka. Mata Edelweiss melebar, dan dia terkejut saat melihat Jaden Smith ada di tempat itu. Loh, Kak Jaden kenal Edelweiss? Tanya Layla, yang keheranan ketika melihat Jaden Smith memanggil Edelweiss. Mata Edelweiss kemudian tertuju pada Layla, yang juga terkejut saat mendengar Layla memanggil Jaden Smith dengan sebutan Kak. Iya, aku kenal dengannya, kenal dengan sangat dekat. Apakah kau sudah baik-baik saja, Edelweiss? Tanya Jaden Smith, benar-benar merindukan Edelweiss. Selama penyelidikannya, dia mengetahui fakta jika dia tidak akan bisa mendekati Edelweiss jika Akram belum melepaskannya. Jadi, dia menunggunya selama ini. Jaden Smith mengira Akram sudah melepaskan Edelweiss karena itulah Edelweiss bisa ada di tempat ini. Saat Jaden hendak berdiri di dekat Edelweiss, Edelweiss langsung melangkah mundur dan menjaga jarak yang cukup jauh. Dia celinggak-celinguk dan melihat jika di beberapa titik ada anak buah Akram sedang menjaganya. Aku harus jaga jarak.
Jika tidak, kali ini bukan hanya dilempar ke kolam, mungkin aku akan dilemparkan ke tebing. Pikir Edelweiss. Aku harus menyelamatkan nyawaku dari kecemburuan mematikan lelaki itu. Benaknya lagi. Edelweiss juga menyadari jika sejak tadi ponselnya sudah berdering berkali-kali. Matanya melebar, dan dia melongo. Astaga! Serunya, mengambil ponselnya yang ada di tas. Dia melihat jika Akramlah yang menghubungi dirinya. Dan sudah ada 3 panggilan tidak terjawab dari lelaki itu.